Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kali ini Tukura ingin menguji pengaruhnya ukuran selang dengan tekanan. Jadi kita udah siapkan nih 3 ukuran selang ya. Ini pertama yang paling kecil ini ukuran 8 kali 5 mm. Jadi luarnya 8, dalamnya 5 mm. Nah, kemudian yang selang kompresor ini luarnya sekitar 12 atau 13 mili, dalamnya 8,5. 8,5-nya ada tulisannya 8,5 mm luar. Nah, kalau yang ini ukurannya adalah 10 kali 6,5 mili dan semuanya panjangnya 100 meter. Masing-masing panjangnya 100 meter. Ini ada lagi selang, tapi ini pendek dan nggak termasuk dalam ujian. Ini adalah 12 kali 8 mili. 12 kali 8 mili. Jadi selang nggak ada 100 meter. Jadi dalam ujian kali ini kita pakai pompa Hue Dual Pump. Hue Dual Pump yang sudah kita rakit dalam box, sudah ada voltmeternya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita punya alat pengukur di sisi setelah output. Kelihatan nggak ya, agak-agak backlight. Jadi ini adalah tekanannya dan sekaligus ini adalah digital flow meter. Jadi ini akan menampilkan aliran air secara real time. Secara real time. Di atas ini nanti akan keluar berapa LPM-nya ya. Nah, seperti itu. Ini kita pakai power adaptor yang 12 volt 8 ampere dan juga aki 12 volt. Nah, seperti itu. Nah, pertama kita akan uji yang ini. Selang kompresor. Kebetulan sudah tersambung. Selang kompresor yang ukurannya 13 kali 8,5 mm dalamnya. Jadi ini selang ini bagus ya. Kuatannya bagus. Hanya kelemahannya memang dia berat, sangat berat dibanding ini. Ini bisa sampai pressure 250 kg Fahrenheit per cm persegi. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah hubungkan ke inputnya. Kita sudah pakai selang itu. Kita akan mulai aja. Sama kita akan. Nah, itu sudah ada selangnya. Kita lihat di sininya. Pressure-nya sekitar 80 ya. Semprotannya mantap. Kelihatan nggak ya? Mungkin dari backlight-nya ya. Kelihatan nggak mas? Nah, itu kalau agak ke bawah kelihatan ya. Barangnya nah, ke bawah aja. Jadi agak ke atas lagi dikit. Nah, seperti itu. Nah, itu udah naik. Kelihatan ya. Semprotannya seperti itu. Dan kita lihat di posisi pengukuran di ujung 100 meternya. Dia ada di posisi 80. Nggak terlalu turun ya. Jadi antara di awal dan akhir itu tidak terlalu turun. Ini lihat nih, ini di 80, di ujung 80 juga. Bagus ya. Jadi memang selang kompresor sangat rekomend buat ini. Jadi flow-nya kita lihat flow-nya sekarang. Nih. Sekitar 1,95 LPM. Tapi ini kalau misalnya ini kita kerja dua pompa ya. Dua pompa ini kita hidupkan. Oke, sekarang saya mau uji tanpa nozzle ya, tanpa nozzle. Jadi saya copot seperti apa nozzle-nya. Nanti kita dapat berapa LPM ya dengan ujung terbuka. Itu kan tadi sekitar 196 ya, kira-kira 2 LPM. Kita uji dengan ini posisinya pol terus. Nah, semprotannya kelihatan seperti itu ya. Jarak jangkauannya. Dan ini LPM-nya kita lihat. Sekitar, kelihatan nggak? 3,7 ya, 3,7 LPM. Saya nggak catat karena nggak banyak, oke? Jadi selang ini tadi dalam kondisi tanpa nozzle dapat 3,7 LPM. Tekanannya kalau dengan nozzle yang bunga tadi sekitar 80. Di ujung dan di awal itu hampir sama, sekitar 80. Nah, sekarang kita akan uji selang kedua yang ukurannya lebih kecil sedikit. Yang 10 kali 10 kali 6,5. Ini ujungnya tinggal saya colok aja. Oke, ini ujungnya saya ganti pakai ini.
Nih. Diganti selang ukuran 10. Ini enaknya pakai slip lock ya. Kita tinggal colok-colok aja, udah kenceng, bebas bocor. Asalkan motongnya rata, motong ujungnya rata. Kalau slip lock itu harus rata. Jadi ini kita posisikan. Nah, sekarang kita lihat semprotannya. Nah, itu seperti itu. Agak miring sini. Nah, gini sekitar ini. Turun lagi ya. Turun lagi, berengat, turun lagi. Dibalik. Nah, balik. Nah, balik lagi. Nah, seperti itu. Kita lihat LPM-nya. Sekitar 1,7 ya. Berarti ini lebih sedikit turun. Tadi kan 1,9 ya. Tekanannya naik 1,85. Karena apa? 85. Ini sekitar 90. Tadi kan 80 selang itu. Dan di sininya 80. Kalau di ujung akhirnya tetap 80. Jadi memang ada tahanan di selang ya sekarang ya. Ada tahanan di selang sekitar turun dari 90 ke 80. Flow-nya pun turun sekitar dikit 0,02. Tadi 1,9 jadi 1,7. Nah, jumlah flow ini tergantung dari nozzle-nya juga ya. Itu nozzle kita nggak ubah seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau tanpa ujung, seperti apa? Seperti tadi kita uji, kan tadi sekitar dapat 3,6 ya, 3,6 LPM ya. Kita uji tanpa semprotan seperti apa dapat. Oke, kita hidupkan lagi. Kita nggak lihat pressure ya, di sini dapat sekitar 60. Nah, ini flow-nya ternyata turun menjadi 2,57 dibanding tadi 3, nah lihat semprotannya kejauhannya menurun ya. Di sini jelas perbedaannya antara ukuran OD selang. Jadi ini OD-nya 6,5, ini OD-nya 8,5. Jadi OD-nya beda 8 mili. Jelas perbedaan ya. Berat selangnya pun beda. Ini 15 kilo, ini sekitar 6 kilo. Jadi seperti itu. Jadi ukuran selang mempengaruhi dengan kekuatan semprotan, terutama kalau 100 meter panjang ini. Jadi kalau misalnya panjangnya 200 meter, udah mutlak harus pakai selang yang OD-nya lebih tinggi dan lebih kuat seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan uji lagi dengan selang yang lebih kecil, selang yang paling kecil ini. Nah, selang yang paling kecil ini ukuran 8 x 5. Nah, kemarin kan sempat saya rekomendasi, kemarin sebelumnya video sebelumnya saya udah pakai yang ukuran ini 50 meter. Hasilnya cukup bagus, tapi nggak maksimal. Ternyata kita buktikan aja sekarang dengan data. Tukura mengetesnya dengan data ya, dengan data alat-alat seperti ini. Jadi kita pakai tester di tekanan di awal dan tekanan di ujung, dan kemudian LPM secara real time. Jadi aliran airnya terpantau secara real time seperti apa. Udah. Nanti kita tinggal colok. Ke sini kita ganti lagi celangannya paling kecil. Nah, ini enaknya. Jadi udah kita siapkan. Ini juga sambungan dari 8 ke 10. Nah, colok aja. Nah, mudah-mudahan nggak bocor tuh. Nah, kita lihat tekanannya. Tekanannya masih di 90 lewat dikit ya. 90 lewat dikit, kira-kira ya 92 lah. Nah, kita lihat flow-nya. Cuma 1,1. Tadi kan 1,7 ya. Ketika pakai selang itu 1,7, dan ketika saya pakai selang yang paling gede itu tadi dapat 1,9. Ini dapat cuma 115. Jadi 115. Jadi turunnya lumayan drastis ya, dari 1,9 menjadi 115. Nah, kemudian di tekanannya tuh malah naik, tapi di tekanan sini ya turun menjadi sekitar 37 PSI. Nah, semprotannya seperti itu, kelihatan menurun juga ya. Kita balik juga, dibalik-balik coba. Nah, seperti itu. Turun tekanannya, semprotannya agak turun dengan posisi seperti itu. Kelihatan ya perbandingannya. Berarti ketika pemakaian selang dengan OD yang lebih kecil ternyata memang menurunkan tekanan. Karena berat, dorongnya berat.
Nah, sekarang kita uji lagi tanpa semprotan. Tanpa semprotan. Ini versi yang selang yang 8x5. Seperti apa? Nah, kita uji sekarang tanpa semprotan. Ini kita tanpa mengukur arusnya ya. Nah, ternyata hasilnya tuh seperti itu. Sedikit ya. Turunnya lumayan jauh ya. Turunnya lumayan jauh dan kita lihat tekanannya tetap di 90. Jadi dia berat nekan di ini ya, dan LPM yang cuma 1,49. Jadi kalau dibandingkan dengan selang kompresor tadi dapat tekan 3,7, sekarang cuma dapat 1,5. Jadi lumayan jauh ya turunnya ya. Jadi kesimpulan saya untuk kali ini, ukuran dalam selang sangat mempengaruhi tekanan dari ujung dari ini ya, buat nozzle-nya, jadi sangat mengaruh. Jadi untuk rekomendasinya, ukuran selang yang cocok minimal untuk 100 meter adalah selang kompresor. Minimal, atau kalau mau pakai selang PU ukuran ini. Ini adalah hampir setara dengan selang kompresor. Ini adalah 12x8. Jadi ini setara, hampir setara dengan selang kompresor. Tapi pun jadi harganya lebih mahal ini. Jadi cuma ini lebih ringan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk 100 meter saya kurang rekomen pakai selang 8x5 mm. Kalau mau pakai ini masih oke lah, masih oke, turun sedikit tapi masih oke. Pakai yang 10x6,5. Ini masih oke. Masih walaupun turun tapi masih bisa diterima lah. Tapi lebih betternya memang lebih bagus pakai selang kompresor ukuran 13x8,5 seperti itu. Nah, sekarang saya mau uji pakai selang kompresor lagi tapi pakai nozzle PLD. Coba kita lihat. Kita kembali ke selang kompresor. Ini selang ini, Mas. Ujungnya diganti. Kan beda di nozzle, beda di ini ya akhirnya. Beda. Nozzle itu PLD, yang ujungnya nanti yang hitam itu diganti PLD 3 aja, PLD nggak usah banyak-banyak. Ini nozzle-nya diganti yang ini. Coba. Ini ujungnya kita ganti PLD 3 tapi yang pendek. Tapi mau panjang mau pendek sebenarnya sama, hanya jaraknya aja. Karena ini udah pakai stick yang extendable yang bisa dipanjangin, jadi kurang cocok kalau pakai stick yang PLD yang panjang. Jadi ini kita pakai PLD yang pendek. Oke. Selang sudah pakai selang kompresor kembali. Uji. Nah, ternyata mantap ya kalau pakai selang kompresor ya. Tuh. PLD kelihatan ya dibalik-balik ya. Ini kena bawah. Nah gitu. Itu mantap. Dari sini nih, Mas. Nah, kelihatan ya. Kalau gini apa? Udah oke kan keterangan? Tuh, kelihatan. Kalau ke atas ini, wow. Oke banget lah ya. Nah, kita lihat tekanannya sekarang. Tekanannya ada di 82. Nah, flow-nya sebetulnya nggak naik jauh ya. Ini flow-nya masih 155 aja, 155. Tapi PLD memang kelihatan lebih mantap ya. Semprotannya ya, lebih mantap ya. Lebih dosanya lebih oke banget. Nah, di ujung itu tekanannya berapa sih? Oh, ternyata dia PLD ini sebenarnya hambatannya lebih tinggi karena dia tekanannya menjadi 82. Tapi yang paling menjadi poin adalah tekanan di sini sama tekanan di sana sama. Itu berarti selangnya bagus. Ukuran segini ini paling bagus ya, ukuran selang kompresor. Jadi merekomendasi selang kompresor. Ya seperti itu. Nanti kalau selang-selang segini ya paling 15 meter lah, oke lah. Ini segini masih 15 meter. 50 meter masih lumayan. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya pakai selang yang lebih besar. Misalnya OD 6x6, yang ini kan 10x6,5 untuk 50 meter. Itu akan hasilnya lebih bagus. Nah, hasilnya akan lebih bagus. Ternyata memang optimalnya di OD 8,5 ya, di optimalnya. Paling optimal tuh. Memang tekanannya nggak turun. Kalau dipakai ini tadi turun sedikit tekanannya. Dari 80 ke isi sekitar 60-an. Tekanannya turun. Nah, sementara itu aja bro uji coba kali ini. Kalau mengenai detail-detail ini sudah saya sering ulas ya sebelum-sebelumnya. Jadi dalam kali ini memang saya menguji pengaruh selang terhadap semprotan maupun LPM maupun tekanan.
Nah, kalau aki pun sebenarnya nggak beda jauh ya. Kita ujinya pakai adaptor. Kalaupun pakai aki juga lebih bagus, lebih oke juga, nggak masalah. Nah, itu aja review video dari Tukura TV hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan menjelaskan ya mengenai pengaruh-pengaruhnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa like video ini dan subscribe buat yang belum subscribe. Share mungkin rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya. Terima kasih.